Salah satu fokus Menkominfo Budi Aristiadi adalah memberantas judi online yang tengah marak di Indonesia. Pemblokiran terhadap lebih dari 800.000 situs judi online sejak tahun 2018 hingga 2023 telah dilakukan. Sejak Juli 2023, Kemenkominfo telah memblokir hampir 12.000 konten perjudian online. Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. Selain itu, Kominfo juga bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk mengatasi situs judi online yang semakin marak di Indonesia. Jadi terkait dengan situs-situs pemerintah saat ini sudah ada 5.000 yang kita tanganin, dan ini kita bekerja sama dengan BSSN memastikan situs-situs pemerintah ini tidak rentan untuk disusupi. Ya, jadi nanti ada ketentuan. Jadi sebelum situs-situs pemerintah itu diupload ataupun dipublikasikan, itu harus lolos dulu tes dari BSSN. Menkominfo juga terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Adapun Budi juga mengimbau agar masyarakat dapat secara konsisten mendukung kerja Kominfo terkait pelaporan konten perjudian online. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Kairunisa dan juga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Pak Hinsa, kita masih membahas ini soal peretasan dan juga ini yang menarik kemarin kan kalau di akunnya DPR RI soal perjudian nih Pak, akun, dan masyarakat ini diresahkan dengan maraknya kasus pembajakan situs yang dijadikan halaman judi online. Apa yang telah dilakukan oleh pihak BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara terkait dengan hal ini? Ini kan sebenarnya penyakit sosial masyarakat ya secara umum. Di dunia nyata juga masalah judi sebenarnya banyak ya. Tapi sudah ada aturan-aturan, regulasi-regulasi bagaimana kita supaya masalah perjudian di dunia nyata ini secara umum bisa dikendalikan atau bisa dikontrol atau bisa dikurangi gitu ya. Nah, di ruang siber ini memang saya katakan tadi juga lebih mudah untuk melaksanakan perjudian ini ya. Dari rumah pun dia bisa main judi, kan gitu. Di kamarnya sendiri juga dia bisa main judi. Ini masalah. Ini yang saya katakan tadi, kemampuan kita beradaptasi dengan dunia baru ini di ruang siber ini. Nah, tentu ini sebenarnya masalah perjudian ini sangat tergantung kepada lapisan. Kalau di ruang siber tadi kan saya katakan ada 3 lapisan, lapisan manusianya sebenarnya. Bagaimanapun masalah judi ini kan masalah moral, masalah jiwa manusia ya. Dari bagaimana dia dididik, tentu nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, peraturan perundang-undangan ini yang menjadi patokan bagaimana supaya di ruang siber itu jangan melakukan atau jangan memanfaatkan ruang siber untuk perjudian ya itu. Nah, kita sekarang marak ya, apalagi kemarin-kemarin ini masalah perjudian. Tentu BSSN bersama-sama dengan kementerian lain, Keminfo dengan Kepolisian Republik Indonesia, kita berkolaborasi saling membantu bagaimana untuk bisa mencegah. BSSN sendiri ada langkah-langkah yang dilakukan. Tadi kan Mbak sudah melihat ruang monitoring siber yang ada di BSSN. Dari situ kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi tentang sistem-sistem di kementerian. Ini kan banyak sekali kemarin di sistem elektronik kementerian itu disusupin. Nah, kita melakukan deteksi judi online ini melalui perangkat monitoring. Kemudian kita di situ kan memonitoring tadi 24 jam ya.
Kemudian non-stop tuh Pak ya, 24 jam 24 jam itu, dan termasuk masalah judi online itu, dan di situ kan akan terlihat indikasi ini sistem yang mau disusupin ya. Kita memberikan notifikasi, kita memberikan peringatan, kalian punya sistem itu ada indikasinya disusupin. Atau kita juga melakukan pengujian keamanan yang disebut dengan IT Security Assessment, ITSA, kepada sistem elektronik. Terutama di situ jangan sampai ada celah dari sistem itu yang untuk bisa disusupin ya. Kemudian juga kita memberikan rekomendasi keamanan kepada mereka agar terhindar dari kasus pembajakan situs ya untuk judi online, berupa BSSN juga mengeluarkan panduan-panduan yang dapat dilihat. Jadi bisa dilihat di website bssn.go.id sebenarnya bagaimana kita supaya jangan sampai judi online ini menyasar ke sistem elektronik kita. Tapi yang paling utama itu adalah manusia itu juga sebenarnya ya. Manusia yang janganlah kita bagaimanapun judi ya. Orang judi kan dari sisi nilai agama kan sebenarnya itu dilarang ya. Jadi ya kembali ke sana ya. Tapi itulah peran kita, BSSN bekerja sama dengan kementerian lembaga yang terkait, ikut kita mau membantu mencegah terjadinya penggunaan aplikasi-aplikasi atau pemanfaatan sistem elektronik yang ada supaya jangan digunakan sebagai seperti kasus-kasus yang terjadi ya. Kira-kira gitu. Berarti bentuk kerjasamanya apakah juga penutupan akun situs-situs judi online ini, begitu kayak misalnya kalau kayak di film-film gitu ya Pak ya, pas buka situs judi online terus ada pop-up muncul kayak warning atau apa, nggak bisa diakses atau seperti apa? Oh, jadi kita sebenarnya ini sangat erat kaitannya dengan Keminfo dan kepolisian. Karena Keminfo mereka punya fungsi untuk melakukan take down. Jadi dari kita berikan beberapa data, ya daftar, silakan untuk tentunya mereka yang take down. Kemudian nanti kaitannya dengan kepolisian juga kita sampaikan juga. Jadi bentuk kolaborasinya di situ, karena ini kan kaitannya sebenarnya lebih pada masalah sosial ya. Tapi yang bersifat teknikalnya itu kita bantu untuk bisa diatasi. Oh, berarti dalam hal ini Badan Cyber dan Sandi Negara hanya memberikan rekomendasi dan data-data begitu ya Pak ya. Jadi nanti penindakannya ada di kepolisian dan juga Kemenkominfo begitu. Ya, disitulah pentingnya kolaborasi kerjasama kita dengan kementerian terkait. Oke, berarti ini kan lagi lagi gencar-gencarnya gitu ya Pak ya. Pemerintah juga mengkampanyekan bahwa lagi perang nih melawan judi online begitu. Apa yang satu hal yang paling pasti dari kerjasama ini untuk memerangi judi online? Selain tadi memang masalah yang Bapak sampaikan juga sebenarnya masalahnya masalah sosial begitu dari sumber daya manusianya. Ya, itu yang saya sampaikan tadi Mbak. Yang realnya itu karena kita memiliki National Security Operation Center yang memonitor traffic dan bisa memonitor anomali-anomali kemungkinan sistem elektronik dari masing-masing lembaga itu akan disusupin. Kita memberikan daftar-daftar nama atau daftar-daftar alamat ke Keminfo dan untuk mereka tindak lanjuti. Baik, berarti dari mitigasinya gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini kayaknya kalau ada kolaborasinya ini akan lebih lebih serius gitu ya dalam menangani judi online ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena One on One akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.